Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masnah dari PGTK Al Muslim akan melakukan pengimbasan pelatihan menyusun perangkat pembelajaran untuk ajaran baru yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Juni 2024. Bapak Ibu guru yang kami hormati, bagaimanakah menyusun perangkat pembelajaran yang akan kita siapkan untuk ajaran baru? Ada landasan hukum yang sebagai pegangan kita dalam menyusun perangkat pembelajaran, yaitu dari Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, dan Keputusan Kemendikbudristek nomor 262-M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Apa itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran itu perangkat ajar yang diambil dari CP, capaian pembelajaran. CP ini, capaian pembelajarannya adalah akhir dari tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian dibuatkan alur tujuan pembelajaran, kemudian juga dibuatkan modul. Dalam kurikulum Merdeka terdapat dua modul, yaitu modul proyek dan modul ajar. Untuk kegiatan kokurikuler itu masuk kepada modul proyek, yang di dalamnya nanti ada rapot dan juga profil pelajar Pancasila. Sedangkan modul ajar itu ada dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang mengacu kepada tujuan pembelajaran. Kemudian, pengertian capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangannya, yang dimulai dari fase pondasi, yaitu pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif, secara menyeluruh dalam bentuk narasi. Ini adalah tahap fase kurikulum Merdeka. Untuk fase pondasi itu PAUD atau Raudatul Atfal, kemudian fase A yaitu SD kelas 1 sampai kelas 2, kemudian fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD atau Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD atau MI, fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS, fase E kelas 10 SMA atau MA, fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA atau MA. Tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu mencakup 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada kurikulum Merdeka ini, 3 aspek kompetensi itu menjadi satu kesatuan, yaitu aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu dari mana kita dapatkan? Tujuan pembelajaran itu kita ambil dari CP, yaitu capaian pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu terdapat kompetensi, konten, atau juga bisa ditambahkan variasi yang nanti untuk mencapai TP, yaitu tujuan pembelajaran. Ini adalah contoh dari capaian pembelajaran. Contohnya, menganalisis hubungan antara perubahan manusia dengan perubahan alam, bumi, dan menarik kesimpulan penyebab utamanya, yang di dalamnya akhlak kepada alam. Dari contoh CP ini, di dalamnya terdapat kompetensi dan konten atau materi yang disajikan. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu ada kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi
menganalisis dan menarik kesimpulan. Kemudian juga ada konten atau materi yang disajikan, yaitu hubungan kegiatan manusia dengan perubahan alam atau akhlak kepada alam. Ini adalah contoh dari capaian pembelajaran. Bagaimanakah kita membuat atau merumuskan TP, tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran dapat kita ambil langsung dari capaian pembelajaran. Jadi kita boleh mengambil langsung dari CP. Atau kita juga boleh merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan konten dari capaian pembelajaran. Dan merumuskan tujuan pembelajaran boleh dengan lintas elemen CP. Setelah kita merumuskan TP, tujuan pembelajaran, kemudian kita akan membagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Menjadi alur tujuan pembelajaran 1, menjadi alur tujuan pembelajaran 2, yang sesuai dengan fase pembelajarannya. Selanjutnya tentang perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran, seperti buku teks, modul ajar, video pembelajaran, dan bahan ajar lainnya. Bagaimanakah kita menyusun modul ajar? Ada langkah-langkah yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita perlu memahami CP terlebih dahulu, yaitu capaian pembelajaran, yang kemudian diturunkan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan, kemudian kita buatkan ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan fase pembelajaran. Ini kemudian kita akan merancang pembelajaran dan juga bentuk asesmen yang akan kita gunakan dalam modul ajar kita. Dalam membuat modul ajar, tentu kita ingin membuat modul ajar yang lengkap dan ideal. Ini ada beberapa komponen yang harus ada di dalamnya, yaitu yang pertama komponen modul ajar. Ada fase capaian modul ajar, kemudian di dalamnya juga ada jumlah jam pelajaran, ada model belajar, ada tujuan pembelajaran, ada dimensi pembelajaran, dan juga ada pengetahuan ataupun keterampilan. Kemudian di dalam modul ajar ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Di dalamnya ada bahan ajar, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada indikator keberhasilan, ada asesmen, ada sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, dan juga dilengkapi dengan rencana kegiatan yang detail kita gambarkan di dalam modul ajar kita. Kemudian ada lampiran di dalam modul ajar kita, yaitu lembar aktivitas, rubrik penilaian, dan bahan ajar lainnya yang memang relevan dengan modul ajar yang kita gunakan. Bapak Ibu Guru, jika kita belum membuat modul ajar secara lengkap, maka kita perlu tahu komponen minimum modul ajar yang di dalamnya itu tidak boleh hilang. Jadi seluruh komponen minimum ini harus terdapat dalam modul ajar kita. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran merujuk pada ATP atau alur tujuan pembelajaran yang tersedia. Satu modul ajar dapat memuat satu atau lebih tujuan pembelajaran. Satu tujuan pembelajaran dapat dituangkan ke dalam satu atau lebih modul ajar. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini dapat terdiri dari beberapa pertemuan. Dilanjutkan juga asesmen pembelajaran. Terdiri dari 2 asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik dan untuk perbaikan proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif untuk memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran. Di dalam modul ajar pun harus ada media pembelajaran, yaitu dapat berupa bahan bacaan
Salah satunya buku teks atau lembar kegiatan, video, atau situs atau tautan dari web. Ini adalah komponen minimum modul ajar yang harus ada di dalam modul ajar kita. Alhamdulillah, demikianlah pengimbasan workshop menyusun perangkat ajar untuk tahun ajaran baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.